Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ya, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai ingkang ya teman-teman. Dan video ini terkhusus saya bikin buat teman-teman yang baru saja akan memulai aktivitasnya di Jepang seperti Kensuke, Ryugakushi dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan juga buat teman-teman yang udah lama di Jepang barangkali lupa mengenai ingkang ini, dan nggak salah juga saya bantu ingatkan kembali. Nah, apa itu ingkang? Ingkang ini adalah stempel pribadi yang digunakan untuk mengganti tanda tangan untuk mengesahkan suatu dokumen seperti kontrak kerja, kontrak rumah, kontrak telepon, dan membuka rekening bank gitu ya. Dan ingkang ini setahu saya ada 3 macam ya teman-teman ya. Yang pertama jitsuing seperti ini, warnanya putih seperti ini. Ini. Nah, yang kedua itu ginkgoing seperti ini. Nah, yang ketiga itu mitomeing seperti ini. Nah, tapi yang dalam video ini saya akan membahasnya mengenai jitsuing ini teman-teman. Nah, membahasnya lebih menekankan kepada teman-teman supaya lebih berhati-hati menyimpan ini, jitsuing ini. Karena begini teman-teman, dulu sekitar kurang lebih 7 atau 8 tahun silam di tempat saya bekerja sebelumnya, di mana pernah kejadian seorang senpai mencuri uang kohainya sendiri hanya menggunakan jitsuing ingkang ini dan buku tabungan dengan tarik tunai ke bank setempat, di mana kohainya menyimpan uang tersebut di bank setempat gitu ya. Nah, gini teman-teman, gimana kejadiannya begini. Jelang satu hari si sempainya ini pulang ke Indonesia, jadi mereka ini semuanya beres-beres ya, termasuk saya juga beres-beres kamar ya, karena kita nih senpai kita mau pulang nih ya, mau pulang ke Indonesia gitu ya, kita beres-beres, berapi-rapi rumah, bersih-bersih rumah, apa tuh gitu ya. Si Kohen yang kehilangan uang ini, dia rapi-rapi buku, rapi-rapi pakaiannya, rapi-rapi buku, rapi-rapi kamar gitu ya. Dia di jeda-jeda waktu istirahat, dia melihat buku tabungannya, ini kok ada penarikan tanggal sekian, jam sekian, nominalnya 8 mang gitu ya. Dia kaget, lah kok bisa gitu ya. Saya nggak pernah menarik uang sebanyak ini loh, kata dia gitu ya. Nah, dia cerita tuh ke kita gitu ya, yang teman-temannya gitu ya. Terus kita juga apa ya, juga kaget ya, kok bisa ya gitu kan. Terus ya kita tuh juga curiga nih gitu loh sama orang yang satu kamar dengan dia, sempainya gitu ya. Nah, dengan kecurigaan tersebut si yang kehilangan uang ini, dia langsung nelpon ke pihak Kumiai. Akan tetapi pihak Kumiai mungkin mereka beranggapan menduksai atau gimana gitu ya, menanggapi permasalahan keuangan ini, masalah kehilangan uang ini gitu ya. Nah, tapi si yang kehilangan uang ini mendesak terus supaya mengusut permasalahan tersebut, karena dia curiga sama orang yang satu kamar dengan dia, sempainya sendiri itu. Nah, selagi sempainya masih berada di Jepang, dia berusaha gimana secepatnya pihak Kumiai untuk menanyai atau ngecek ke Apato tersebut gitu. Nah, kan tetapi Kumiainya besoknya baru langsung datang ke Apato kita semua gitu. Nah, nanyain ke kita semua. Nah, dia curiga sama si ini orang gitu, tapi dia nggak mau bilangin terus terang gitu. Nah, kita curiga ya teman-teman ya. Kalau curiga kan nggak boleh langsung bilang, oh ini si orangnya, saya ini dia pasti yakin dia ngambil, nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Nah, di hari itu pihak Kumiai langsung koordinasi dengan kepolisian, dan pihak kepolisian juga langsung gercep koordinasi dengan pihak bank. Nah,
pihak bank juga langsung melihat rekaman CCTV di tanggal sekian, jam sekian, siapa yang datang menarik uang ke bank tersebut. Dan ternyata kita di saat itu 5 orang sebagai saksi ya, sebagai teman dari orang yang kehilangan uang, itu melihat rekaman CCTV tersebut di bank. Itu kita tuh semuanya kaget, teman-teman. Dan kita juga apa ya, kok bisa ya gitu lah seorang senpai berperilaku seperti itu, mengambil uang dengan cara tunai ke bank dengan hanya menggunakan ini Jitswing Inkang ini dan buku tabungan Kohainya. Kok bisa sampai hati juga gitu kan. Jadi si pihak bank itu ya keteledorannya juga seperti itu ya teman-teman ya, nggak teliti, nggak minta Zaryukat dulu untuk mengecek ini benar nggak pemiliknya ini orang menyesuaikan dengan buku tabungan gitu ya. Nah tapi kita juga nggak bisa menyalahkan pihak bank gitu ya, barangkali di wilayah tersebut nggak pernah kejadian seperti itu, karena ya yang memegang ingkang dan buku tabungannya itu ya pemiliknya sendiri gitu. Nah pihak polisian juga menginterogasi yang kehilangan uang ini, kok bisa kira-kira di mana ini nyimpan ingkang dan buku tabungannya. Tapi ya terus terang si Kohainya ini yang kehilangan uang ini, dia juga jujur kalau menyimpan Jitswing Inkangnya ini dengan buku tabungannya itu berbarengan di satu tempat yang nggak begitu rahasia. Dia menyimpannya di atas di dalam laci di kamar tersebut. Si senpainya tersebut juga bebas membuka laci tersebut. Nah di situ karena rekaman CCTV tersebut juga jelas siapa orangnya, tapi secara face kita nggak boleh gitu, nggak boleh melihat orangnya gitu, melihat face-nya gitu loh. Tapi secara postur tubuh kita tahu semua teman-teman, karena udah hafal ya. Nah karena sehari-hari kita berbaur dengan orang tersebut. Nah cerdiknya lagi si pencuri uang ini atau si senpainya ini, dia menggunakan kupluk, masker, dan jaket. Tapi di saat itu ya teman-teman ya, itu di musim panas ya teman-teman ya, tapi dia benar-benar prepare sekali ya dalam mencuri uangnya gitu. Nah begitu teman-teman, karena udah ketahuan di hari tersebut, akan tetapi senpainya udah berangkat ke ke sentanya ya, ke hotelnya ya, untuk melakukan perjalanan pulang ke Indonesia. Nah begitu teman-teman, sangat perlu hati-hati menyimpan Jitswing Inkang ini dan buku tabungan itu terpisah gitu teman-teman. Nah dan satu lagi, dalam kasus ini, berdasarkan kasus permasalahan tersebut ya, saya perlu tekankan atau nasihatkan pada teman-teman agar lebih berhati-hati, jangan gampang percaya sama orang yang perawakannya mungkin baik gitu ya. Ya mungkin barangkali kita percaya sama seseorang, dia baik, sebenarnya sih baik gitu ya. Barangkali karena ada kesempatan dan dia juga bisa jadi suasana keuangannya juga menipis di saat itu gitu ya, dan ada kesempatan dia melakukan kejahatan gitu teman-teman. Nah satu lagi, jangan percaya sama teman ketemu di jalan. Maksudnya itu teman ketemu di jalan ya seperti itu, kita merantau ke sana sini ketemu teman ya, jangan terlalu percaya 100% teman-teman. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan teman-teman share ke teman-teman semuanya, semoga membantu dan mengingatkan teman-teman semua. Sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.